Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Amalia. Apa kabar anak-anak hari ini yang Ibu cintai dan sayangi? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini kita belajar pembelajaran PAI kelas 6 materi tentang hari akhir. Adapun materinya yang akan kita bahas yaitu tentang makna dan hari akhir. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alani minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Pada minggu ini kita akan belajar tentang hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam proses belajar mengajar adalah mengimani adanya hari akhir yang merupakan salah satu rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat atau juga hari akhir. Kemudian dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia kita. Baiklah, pertama-tama yang akan kita bahas yaitu makna atau pengertian hari akhir. Dalam bahasa Arab, kiamat atau yaumul kiamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan di muka bumi ini, yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkannya sebagai penghakiman hari akhir atau disebut juga sebagai hari kiamat, merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Hari kiamat menurut bahasa artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah anak-anak, hari kiamat adalah hari mulai hancurnya alam semesta ini, semua isinya, baik itu gunung, laut, pohon kayu, binatang, dan manusia, semuanya akan hancur. Baik isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama hari akhir atau hari kiamat, artinya dalam Al-Quran ada juga disebutkan nama-nama lain atau hari akhir ini. Di antara nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran tentang hari akhir ini adalah ada 14 nama. Yang pertama, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Masyar atau hari berkumpulnya semua manusia. Yang ketiga, Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal manusia, baik dan buruk. Yang keempat, Yaumul Zilzalah atau hari kegempaan, yaitu hari kegoncangan.
Yang kelima, yaumul waqiah atau hari kejatuhan. Yang keenam, yaumul qari'ah atau hari keributan. Yang ketujuh, yaumul khasiyah atau hari pembalasan. Yang kedelapan, yaumul haqqah atau hari kepastian. Yang kesembilan, yaumu tammah atau hari bencana agung, juga disebutkan dengan yaumul jaza atau hari pembalasan. Yang kesepuluh, yaumul wa'id atau hari ancaman, juga disebutkan dengan yaumul mizan atau hari pertimbangan. Yang ke-11, yaumul jami' atau hari pengumpulan. Yang ke-12, yaumu taqabun atau hari terbukanya segala kecurangan. Yang ke-13, yaumul ba'as atau hari kebangkitan. Yang ke-14, yaumuddin atau hari perhitungan. Yang ke-15, yaumul khulud atau hari yang kekal. Adapun anak-anak mempercayai adanya hari akhir merupakan salah satu perkara yang terdapat pada rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat. Adapun dalil tentang hari akhir yaitu terdapat pada surat Al-Hajj ayat 7 yang dimana bunyinya yaitu sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Ya anak-anak, berikut kita pelajari tentang tanda-tanda hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tanda. Yang pertama, tanda-tanda kiamat sukra. Suatu hari Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapankah hari kiamat? Rasulullah menjawab, yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Tetapi saya akan memberitahukanmu tentang tanda-tandanya, yaitu jika budak wanita telah melahirkan tuannya. Itu ada umpamanya. Yang satu lagi, jika para pengembala unta berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keluarnya Dajjal sebagai fitnah terbesar yang terjadi semenjak penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat tiba. Yang ketiga, munculnya matahari dari barat. Ya anak-anak, hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang mereka nanti tidaklah hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka.
atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, karena sesungguhnya kami pun menunggu pula. Surat Al-An'am ayat 158. Yang keempat, tanda-tanda kiamat kubra. Yang pertama adalah munculnya dukhan atau asap. Dikutip dari buku-buku, menurut Islam, dukhan akan berada di bumi selama 40 hari. Sedangkan orang mukmin akan sakit seperti influenza akibat asap tersebut. Baiklah anak-anak, adapun hikmah dalam beriman kepada hari akhir dapat kita ketahui di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larangan, yaitu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah kepada kita semuanya. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran, serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, alhamdulillah berakhirlah pembelajaran kita hari ini tentang makna hari akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, anak-anak yang ibu cintai dan sayangi. Sebelum ibu akhiri, jangan lupa kalian menjaga kesehatan dan terus tetap belajar di rumah, dan selalu memakai masker ketika keluar ruangan, serta hindari kerumunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.